Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini keadaannya gimana semua, Adik-adik? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk yang mungkin bagi adik-adik yang misalkan koneksinya kurang stabil, nanti silakan bisa off cam, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita sama-sama baca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Oke, terima kasih jika sudah selesai. Pagi ini kita akan belajar terkait dengan logika perbandingan ya. Lebih tepatnya kalau di coding itu nanti kita akan kenal namanya ada if statement, ada switch statement. Nah, bagi yang kurang stabil kameranya atau koneksinya silakan bisa di off cam saja nggak apa-apa. Tapi tetap disimak apa yang nanti akan saya sampaikan ya. Termasuk ketika ada kata kunci yang kiranya mungkin itu asing, silakan ditanyakan. Nanti kita akan bahas. Oke, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Nah, ini materi kita hari ini, kita akan belajar terkait dengan struktur pemilihan. Jadi, seperti apa sih struktur pemilihan? Jika dulu di mata kuliah logika pemrograman, atau di logika informatika, tapi lebih tepatnya mungkin di algoritma juga ya. Di algoritma kalian telah mempelajari namanya logika perbandingan. Yang mana logika perbandingan itu misalkan seperti pada kegiatan kalian sehari-hari. Ini ada yang rame ini. Siapa ya? Silakan di-mute aja dulu ya. Oke, Randy saya mute. Jadi logika perbandingan yang mana nanti diturunkan ke dalam struktur pemilihan seperti if statement dan juga switch statement. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan ketika kalian mau mandi misalkan ya. Mau mandi, tapi kalau misalkan sabunnya habis, artinya beli sabun dulu. Jadi mau mandi, pergi mandi. Nah, ketika di kamar mandi sabunnya ada atau tidak? Oh ternyata ada, langsung mandi. Tapi kalau sabun tidak ada, maka akan pergi beli sabun. Itu kan sebenarnya adalah kondisi. Makanya di mata kuliah logika informatika ataupun di algoritma itu kalian diajarkan terkait dengan logika tersebut gitu, algoritma tersebut. Nah, sekarang untuk di pemrograman dasar kita akan fokus ke dalam implementasinya di dalam kode program. Itu khususnya menggunakan pemrograman Java. Nah, adapun yang akan saya sampaikan di sini meliputi input dan output. Jadi, kalau output mungkin sudah include pada materi-materi sebelumnya yang menampilkan output-kan dari dari coding kemudian ditampilkan ke dalam monitor, itu adalah output, sedangkan input itu adalah inputan yang berupa karakter ataupun sesuatu dari keyboard. Nah, karena kemarin kita belum ada, maka nanti di materi hari ini akan ada. Kemudian yang kedua, kita akan belajar terkait dengan if statement. Ada beberapa macam if statement ya. If itu sendiri, yang mana ada satu kondisi, kemudian ada dua kondisi, dan lebih dari dua kondisi. Kemudian ada switch statement, dan terakhir adalah ternary operator, yang nanti dapat dimanfaatkan di dalam di dalam if statement ya, implementasinya. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, input dan output. Nah, sebagaimana adik-adik tahu yang mana komputer itu sebenarnya cara kerja komputer itu hanya 3 ini ya, input, proses, output. Jadi ada sesuatu yang dimasukkan, kemudian nanti akan diolah oleh komputer, dan yang mana nanti akhirnya akan ditampilkan oleh komputer seperti ditampilkan melalui layar monitor. Nah, inputan kan macam-macam ya. Kalau dulu adik-adik telah belajar mata kuliah apresiasi komputer atau yang lainnya, input kan terkait dengan semua device yang digunakan untuk inputan, baik itu keyboard, baik itu mouse, mikrofon, itu adalah perangkat input ya. Prosesnya kan siapa yang memproses? Yang memproses itu kan adalah prosesornya ya, otak dari komputer itu sendiri. Dan output, nanti hasil proses tadi akan ditampilkan ke dalam bentuk di layar monitor ataupun speaker dan lain sebagainya.
Jadi kalau dalam bahasa pemrograman itu juga ada input, proses, output gitu. Jadi program itu sebenarnya cuma ini juga gitu. Input itu adalah nilai yang kita masukkan ke program. Sedangkan proses itu adalah langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sesuatu yang berguna. Nah, sedangkan output itu adalah hasil dari pengolahan tadi. Nah, adapun kelas input di dalam Java itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah berbasis teks, yang saat ini kita coba buat program Java yang basis teks, kemudian berbasis GUI. Untuk kelas input yang basisnya teks, seperti konsol yang mana di IntelliJ itu kan di bawah ada terminal tuh ketika dieksekusi. Nah, di sana itu namanya konsol ya. Jadi hanya teks. Itu ada 3 kelas ya. Namanya yang pertama adalah kelas scanner, kemudian ada kelas buffer reader. Sorry ini kurang add ya, buffer reader, kemudian ada kelas konsol. Nah, sedangkan untuk di GUI sendiri itu ada GOptionPan dan juga ada input box pada form. Kita nggak akan bahas yang GUI, tapi kita akan fokus ke 3 ini ya. Nah, 3 ini. 3 tipe kelas input di dalam Java. Nah, mungkin saya akan bahas yang pertama dulu untuk kelas scanner. Kelas scanner itu, nah ketiga kelas ini ya dia, tidak hanya kelas scanner, tapi kelas scanner, buffer reader, kemudian konsol. Ketika kita menginginkan suatu aplikasi atau program yang Java yang kita buat itu dapat menerima inputan dari user, inputan dalam bentuk karakter dari keyboard, nah kita harus mengimport suatu library di Java. Nah, ini library-nya ada namanya scanner ini, ada buffer reader dan juga ada konsol. Nanti di praktikum secara lebih detail itu akan dijelaskan, termasuk bedanya apa sih scanner, buffer reader dan juga konsol. Gitu. Tapi memang secara default, inputan yang kita masukkan ke dalam suatu program Java itu, dia akan dibaca sebagai string ya. Dia dibaca sebagai string. Makanya ketika nanti kalian mendeklarasikan, misalkan masukkan umur. Nah, itu kan sebenarnya terbaca adalah string. Sedangkan kalian mendeklarasikan umur kan sebagai tipe data integer misalkan. Nah, kalian nggak bisa langsung menerima umur itu langsung sebagai string. Nggak bisa, karena kan umur sudah dideklarasikan dengan tipe data integer. Makanya kalian butuh yang namanya konversi tipe data. Gitu. Dari bentuk string menjadi bentuk integer. Itu. Nanti akan dibahas di praktikum. Nah, intinya 3 ini. Termasuk bedanya apa? Nanti silakan dianalisis pada praktikum. Nah, sekarang kita masuk ke if statement. Jadi if statement kalau dalam algoritma pemrograman itu adalah logika perbandingan ya, yang mana dia hanya menghasilkan satu kondisi saja. Yang mana ada satu kondisi saja yang dibandingkan. Nah, kalau enggak misalkan kondisi itu tidak terpenuhi, maka dia tidak akan melakukan apapun. Nah, jadi ini. Dalam Java, if adalah salah satu kata kunci yang digunakan untuk percabangan ya. Percabangan. Nah, percabangan artinya kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Nah, jadi ini ya, mengeksekusi kode program tertentu ketika kondisi itu terpenuhi. Nah, hampir semua bahasa pemrograman itu mendukung if expression ya, tidak hanya Java, bahasa C, C++, Python, semua lah, hampir semua bahasa pemrograman itu ada expression if. Gitu. Nah, ini adalah contoh kode if statement. Jadi misalkan di sini ada deklarasi variabel nilai, nilainya 70, 70, kemudian absen itu 90. Nggak usah bingung untuk yang ini ya, var ya. Ini kan contoh penulisan tipe data yang nanti langsung merujuk pada nilai yang dimasukkan di sininya. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Sudah kita bahas. Nah, kita fokus ke dalam sini. If statement-nya. Jadi ketika suatu kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan statement ini. Sistem out println itu akan muncul. Anda lulus ketika kondisi ini terpenuhi. Nah, perhatikan kondisi yang ada, ini kan cuma ada satu kondisi. Ini dinamakan dengan if statement. Tapi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka outputnya dari program itu ya nggak akan tampil apa-apa, kosong gitu. Nggak akan tampil apa-apa. Kalau dilihat dari sini, ini kan nilai kan lebih dari sama dengan 75. Nah, terpenuhi tidak dia nilainya bahwa tidak terpenuhi. Nah, sedangkan dia operatornya adalah N. Ketika ini cara bacanya gini, jika nilai lebih dari sama dengan 75 dan absen lebih dari sama dengan 75, maka Anda lulus. Nah, sekarang kita cek nih. Nilai kan 70. 70 kan tidak lebih dari 75. Artinya ini hasilnya false. Absen 90 lebih dari 75 true.
false and true, ingat logika AND, ketika ada false and true, maka hasilnya adalah false. Jadi ini tidak akan dieksekusi. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke else statement. Nah, masih dalam lingkup if ya. Jadi blok if akan dieksekusi ketika kondisi if itu bernilai true. Nah, kadang kita ingin melakukan eksekusi program tertentu jika kondisi if bernilai false. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan else expression. Nah, seperti kode sebelumnya kan seperti ini ya. Ketika ini kan kondisinya apa namanya? False, artinya kan dia tidak jalankan. Hasilnya kan false. Karena kan nilai ini kurang dari 75. Nah, maka output programnya kan kosong. Nah, ketika kita ingin melakukan eksekusi program tertentu, jika if itu bernilai false, nah kita bisa menambahkan tuh else, maka nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi ini kondisi yang tadi sebelumnya, kita tambahkan tuh else. Nah, jadi apabila kondisi pertama yang atas ini tidak terpenuhi, maka dia akan langsung ke else ini. Nah, Anda tidak lulus. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan else statement. Jadi ini bisa dibilang ada dua kondisi. Kalau kondisi terpenuhi, dia akan menampilkan ini. Kalau tidak terpenuhi, akan menampilkan ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya itu sangat panjang, gitu. Misalkan nilai ya, nilai akhir yang berupa huruf A, B, C, D, E. Nah, kita kan nggak mungkin menggunakan if else, kemudian di bawahnya ada if else lagi. Nah, nggak mungkin. Nah, makanya adalah di situ else if statement. Nah, jadi ini. Kadang dalam if kita butuh membuat beberapa kondisi ya. Kasus seperti ini di Java kita bisa menggunakan else if expression. Else if di Java itu bisa lebih dari satu. Nah, ini contoh kodenya seperti ini. Yang seperti tadi saya sampaikan, misalkan kondisinya itu ada lebih dari dua. Nah, kita bisa gunakan else if statement. Nah, jadi penulisan seperti ini. Nah, if, kemudian kondisi pertama, kemudian else if kondisi, kemudian else if kondisi lagi, dan else if kondisi sampai dengan terakhir adalah else ya. Else. Else ini akan dijalankan ketika keempat kondisi di atas ini tidak terpenuhi. Nah, sebenarnya kita fokus ke dalam penulisannya. Nah, ini kan kalau nilai lebih dari sama dengan 80 dan absen lebih dari sama dengan 80, dia akan muncul tuh nilai Anda A. Tapi jika tidak terpenuhi, dicek lagi ke bawah. Apakah nilai lebih dari 70 dan absen itu lebih dari sama dengan 70? Jika tidak, akan meriksa lagi ke bawah. Dia terus meriksanya per baris ya. Program itu meriksanya per baris. Dicek dulu if-nya, nggak terpenuhi, cek dulu bawahnya. Nggak terpenuhi, cek dulu bawahnya. Jika tidak ada yang terpenuhi, maka dia akan yang paling terakhir di else-nya. Jadi, dia akan menampilkan nilai Anda E, jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Ini terkait dengan if, else if statement. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke switch statement. Nah, selain if, kita bisa juga memanfaatkan switch statement. Ya. Jadi, apa itu switch statement? Jadi, misalkan seperti ini. Kadang kita hanya butuh menggunakan kondisi sederhana di if statement. Seperti hanya menggunakan perbandingan ini ya, sama dengan. Nah, switch adalah statement percabangan yang sama dengan if, namun lebih sederhana cara pembuatannya. Nah, kondisi di switch statement hanya untuk perbandingan ini ya, perbandingan sama dengan. Nah, contohnya seperti ini, switch ya. Jadi kalau switch itu seperti ini, Dek. Jadi kata kuncinya adalah switch, kemudian nanti kondisinya. Ya, switch itu kemudian ini nilainya, bukan kondisi ya, nilai. Nilai ini adalah variabel yang tadi sudah dideklarasikan. Misalkan nilainya itu 80 atau nilainya itu adalah A, B, C, D ataupun yang lain. Nah, nanti case itu adalah kondisinya. Ketika nilai yang diinputkan itu adalah A, maka dia akan menampilkan tuh, wow, Anda lulus dengan baik. Nah, kalau intinya modelnya switch itu seperti ini. Nah, dia kata kuncinya adalah switch, ada case dan juga ada break. Break di sini itu
ini sifatnya memang wajib ya. Setiap case itu pasti ada break gitu. Jadi switch case itu pasti ada break-nya. Nah, setiap case itu ada break-nya. Nah, ini cara penulisannya seperti ini. Switch, kemudian case, misalkan nilai itu adalah A, dia akan menampilkan ini. Tapi ketika nilai itu adalah B atau C, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk case sendiri bisa ditulis seperti ini. Misalkan B dan C-nya itu adalah output-nya sama, Anda lulus, bisa diringkas seperti ini. Case B, case C, kemudian di break ya. Jadi ini ibaratnya digabung. Nah, atau istilahnya B or C ya, case B or C itu seperti ini nanti. Dan kemudian terakhir kata kunci switch itu dia mempunyai default ya, mempunyai kata kunci default. Default itu artinya statement yang akan dieksekusi apabila case itu tidak terpenuhi. Case-nya kan ada 4 ya, case A, B, C, D. Tapi kalau misalkan nanti nilai yang diinputkan itu misalkan adalah F, ini kan tidak ada ya, case F kan tidak ada. Maka dia akan menampilkan tulisan default-nya, yaitu mungkin Anda salah jurusan. Nah, ini terkait dengan switch statement. Nah, kelebihan dan perbedaannya apa sih switch dengan if? Kalau if sendiri sebenarnya ada batasan penggunaannya ya. Kalau misalkan kalian banyak sekali kondisi itu melebihi 60 atau berapa itu kalau nggak salah ada kok. Saya lupa di algoritma mata kuliah yang kemarin saya ajar di algoritma itu saya ada teorinya terkait dengan bedanya apa sih if dengan switch. Nah, jadi kalau if kan yang pertama dia kan ada kondisinya di atas ya. Kalau if jika kondisi terpenuhi dia langsung muncul outputan. Tapi kalau switch dia kan bukan kondisi tapi nilai yang ingin diperiksa itu berapa. Jadi ini modelnya pemeriksaan nilai, pemeriksaan kondisi ya. Atau inputan yang dimasukkan oleh usernya. Gitu. Itu terkait dengan if dan switch. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang ingin ada yang Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silahkan Rizky. Itu untuk break tadi itu untuk pemisah atau gimana, Pak? Bukan. Break itu bukan sebagai pemisah, tapi untuk menghentikan proses. Jadi misalkan misalkan seperti ini, misalkan inputan itu nilai itu diinputkan adalah A. Nah, ini kan ketika di switch nilainya kan A. Kita lihat case-nya. Oh, kalau A berarti dia tampilkan ini. Kalau dia break itu tidak ada, maka dia akan lanjut nanti ke berikutnya terus gitu. Break ini sebenarnya untuk menghentikan proses. Nah, jadi ketika sudah terpenuhi, maka dia dihentikan dan kemudian keluar dari blok switch-nya. Jadi nggak perlu meriksa case B, case C, case D, dan default nggak perlu diperiksa. Dia langsung berhenti, break ya. Iya. Makasih, Pak. Oke. Bedanya kalau if kan ketika kondisi pertama itu tidak terpenuhi, saya coba kembali lagi. Nah, ketika kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan langsung meriksa kondisi bawahnya. Kalau tidak terpenuhi, periksa lagi. Nah, kalau misalkan ini terpenuhi, dia tetap juga akan menjalankan sini ya. Meskipun ini sudah tampil, tapi dia akan tetap menjalankan. Akan meriksa itu kalau if. Nah, tapi karena dia nggak ada break ya di sini nggak ada break. Nah, tapi kalau di switch, karena dia ada kondisi break, ketika dia meriksa inputan ini misalkan case-nya misalkan B, diperiksa nih case B, berarti langsung meloncat ke B, case B. Oh, di sini. Maka dia akan berhenti di sini programnya. Jadi nggak akan mengeksekusi ini nggak akan dieksekusi. Seperti itu. Oke, ada lagi? Atau bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian ada istilahnya switch lambda. Jadi ini di Java versi 14, karena mungkin yang sekarang ada di install dan juga saya install itu versi 15, artinya kan sudah ada ini juga sudah ada. Itu diperkenalkan yang namanya switch expression dengan lambda. Nah, jadi ini lebih mempermudah saat penggunaan switch expression karena kita tidak perlu lagi menggunakan kata kunci break. Nah, nih. Seperti apa sih switch lambda? Jadi switch lambda itu seperti ini, Dek. Dia nggak ada break, tapi langsung menggunakan tanda lambda seperti ini, tanda strip, kemudian tanda lebih dari. Nah, jadi dia nggak ada break. Nah, penulisan seperti ini nih memungkinkan untuk Java versi 14 ke atas. Nah, ini sebenarnya lebih ke penulisan saja ya. Lebih ke penulisan. Nanti silakan bisa dicoba. Tapi di praktikum ini tidak saya tampilkan. Tidak ada di praktikum yang ini karena ini sebenarnya lebih ke cara penulisannya saja, switch lambda.
Nah, mungkin kalau kasusnya pengen memperingkas kode atau misalkan pengen style lah ya, ini saya kenalkan di sini agar kalian nggak bingung kok ini nulisnya ada seperti ini Pak ya, karena memang ada penulisan yang lain yang dikenal dengan switch lambda seperti ini. Ada default, dia juga bisa mengizinkan penggunaan tanda blok ya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini juga bisa. Jadi ini sebenarnya lebih ke teknik penulisannya. Nah, kemudian berikutnya ada kata kunci yield ya. Jadi ada kata kunci baru yaitu yield untuk versi Java 14 ke atas, di mana kita menggunakan kata kunci yield untuk mengembalikan nilai pada switch statement. Jadi masih pada switch ya. Nah, jadi ini akan sangat mempermudah kita ketika butuh membuat data berdasarkan kondisi switch statement. Misalkan seperti ini. Nih, jadi misalkan sudah dideklarasikan tuh variabel nilai dengan value-nya itu adalah A ya. Kemudian ada string ucapan yang nanti ini variabel ucapan itu akan ditampilkan setelah kondisinya switch itu terpenuhi. Jadi misalkan seperti ini. Ini kan switch-nya. Switch nilai. Nilai kan A. Dia langsung case A. Nah, variabel ucapan itu kan kosong awalnya. Tidak ada nilainya. Nah, sekarang akan diinputkan tuh, diberikan suatu nilai string, Anda lulus dengan baik. Nah, ini dikenal dengan switch, ini switch, kok tanpa yield ya, sorry. Ini switch tanpa yield ya. Ini juga bisa. Maka, Anda lulus itu akan disimpan ke dalam string ucapan. Nah, dan sebagainya. Ini masih lambda ya, masih lambda, sama seperti lambda. Nah, nanti ucapan itu akan dicetak di bagian baris terakhir kode program. Nah, misalkan sistem out println ucapan. Nah, kemudian ini adalah switch dengan yield. Nah, jadi misalkan nilai itu sama dengan A. Jadi switch-nya itu berada di dalam deklarasi variabel. Jadi misalkan string ucapan. Nah, ini kan variabel ucapan. Kemudian tipenya adalah string. Isinya ucapan ini akan mengikuti switch dari nilai yang nanti dia baca. Ini kan switch nilai. Case A. Jadi ketika ini kan nilai case A, maka nanti ucapan itu akan menyimpan suatu string yang isinya adalah Anda lulus dengan baik. Nah, jadi ini adalah model switch dengan yield. Nanti outputnya tinggal di bawah ya, string system.out.println ucapan. Nanti ketika ucapan itu dicetak, maka akan muncul variabel nilai seperti yang ada pada yield-nya ini. Misalkan terpenuhi nilainya. Ini lebih ke penulisan saja ya sebenarnya. Itu. Nah, tapi yang umum digunakan hampir di sebagian besar bahasa pemrograman itu adalah switch case yang pakai break gitu. Nah, gitu. Tapi silakan nanti ini bisa dicoba, tapi nggak ada kalau di latihan, tenang aja. Oke, ini terkait dengan switch statement. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Cukup atau bisa dilanjutkan? Cukup, Pak. Oke. Bisa dilanjutkan, Pak. Berikutnya, yang terakhir nih, kita masuk ke ternary operator. Ternary operator itu apa sih? Gitu. Jadi ternary operator itu adalah operator sederhana dari if statement ya. Nah, ternary operator terdiri dari kondisi yang dievaluasi. Nah, jika menghasilkan true, maka nilai pertama diambil. Jika false, maka nilai kedua diambil. Nah, itu wujudnya seperti ini. Ini tanpa ternary operator, misalkan kita buat kondisi if else-nya seperti ini. Nilai 75, kemudian kita deklarasikan string ucapan ya, variabel ucapan. Nah, ketika nilai lebih dari sama dengan 75, ini kan seperti ini ya, ucapan sama dengan selamat Anda lulus. Ini nggak ada outputan ya, karena tidak ada sesuatu yang dicetak. Dia ketika terpenuhi, ya udah ucapan itu akan menyimpan nilai ini, string ini, selamat Anda lulus. Nah, tapi dia nggak ada outputannya karena nggak ditampilkan di sini. Nah, kalau dengan ternary operator, kondisi itu bisa langsung dibuat seperti ini. Tapi sebenarnya ternary operator lebih kepada dua kondisi. Ingat, perhatikan di sini. Ini kan cuma dua kondisi itu. Kondisi satu dan kondisi kedua jika tidak terpenuhi kondisi satunya. Nah, itu bisa digunakan. Kalian bisa memanfaatkan yang namanya ternary operator. Jadi seperti ini. Ini kan string ucapan, variabel ucapan dengan tipe data string.
Ini ada kondisi itu. Ucapan ini kan kita langsung berikan nilai, istilahnya assignment ya. Kita berikan nilai dengan kondisi nilai sama dengan 75. Nah, jadi ini kondisi. Ketika nilai lebih dari sama dengan 75, ketika ini terpenuhi. Jadi ini ketika kondisi terpenuhi, dan ini jika kondisi tidak terpenuhi. Ibaratnya ini adalah if true, ini adalah else-nya ya. If true, kemudian ini ada else. Nah, artinya ini kan nilai sama dengan 75. Terpenuhi kan, maka nanti yang akan disimpan di dalam string ucapan itu adalah kalimat selamat Anda lulus. Nah, tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka ini yang akan diisikan ke dalam variabel ucapan. Tapi penggunaan ternary operator sebenarnya lebih kepada suatu pernyataan jika dia kondisinya hanya ada dua ya, cuma ada dua, yang mana tidak menyimpan atau tidak ingin menampilkan kalimat yang panjang. Nah, itu kalian bisa sederhanakan menggunakan ternary operator. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Paham? Ini sumber referensinya saya tambahkan juga sumber referensi dari Petani Code. Ya, nanti bisa dicek yang terkait dengan Java input output. Oke, kalau nggak ada kan saya tunggu sampai ada yang tanya. Pak mau bertanya, Pak. Oh iya, silahkan, Rizky. Pak, untuk yang tanpa ternary operator tadi nggak ada sistem out println Betul, ya, Pak ya? nggak ada. Ini memang cuman contoh aja, Rizky ya. Ini contoh saja. Artinya nilai ini kan ini bisa sih ditampilkan, bisa tambahkan aja sistem out print line ucapan ya. Sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Tinggal nambahkan saja. Cuman di sini yang ingin saya tekankan itu ternary itu dapat digunakan jika kondisi yang ingin diperiksa itu hanya ada dua dan outputnya itu nggak terlalu panjang gitulah ya. Misalkan outputnya hanya berupa kalimat seperti ini dan ini kan nggak panjang. Nah, itu bisa memanfaatkan ternary operator itu. Jadi cuma ada dua kondisi. Kalau kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Nah, itu bisa disingkat seperti ini. Baik, Pak. Ada lagi yang lain? Belum ada? Itu izin bertanya, Pak. Oh iya, silahkan Randy. Untuk ternary operator dengan tanpa ternary operator tadi, Iya. itu kan ada penggunaan if-nya ya, Pak ya? Ya, ini yang tanpa ternary operator. Dia sebenarnya penjelasannya gini Randy. Ternary operator itu ini loh. Ya, ternary operator dia langsung dijadikan satu. Jadi variabel itu langsung di-assign atau diberikan nilai yang sesuai dengan kondisi ini. Gitu. Nah, ini kan contoh aja untuk membandingkan ini kalau tanpa ternary itu seperti ini. Kalau dengan ternary itu bisa disederhanakan ditulis menjadi satu baris aja. Ini kan ada beberapa baris tuh. Ada 4 baris ya, 5 baris lah ya. Nah, disederhanakan ke dalam bentuk satu baris seperti ini. Ini kan kalau kondisinya cuma ada 2. Gitu. Gimana Randy? Penyederhanaan gitu ya, Pak ya? Ya, lebih ke penyederhanaan gitu. Jika ingin membuat baris kode programnya cuma hanya satu baris gitu. Tapi ini tidak disarankan kalau misalkan kondisi itu lebih dari 2. Ya. Ini kan kondisinya cuma 2. Jika kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini kalau kalian perhatikan kode ini dan kalian coba ingat-ingat kembali rumus if yang ada pada Microsoft Excel itu kan nulisnya juga seperti ini ya. If kemudian kondisinya, kemudian koma, titik koma atau koma, baru nampilkan tulisan yang dia true, kemudian yang juga false-nya. Nah, kan satu baris saja. Hampir sama seperti yang ada pada Excel. Nah, bedanya cuma cara penulisan aja mungkin ya. Itu pemisahnya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi atau bisa kita lanjutkan? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, baik. Untuk materi struktur pemilihan sudah habis ya. Sudah habis.
Nah, bagus nih, nggak banyak-banyak teori panjang. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan modulnya. Nah, ini yang nanti kalian coba kerjakan di dalam praktikum. Nanti akan didampingi oleh Kak Irfan. Ini sudah ada di LMS sudah ada. Kemudian saya akan coba jelaskan beberapa di sini. Ini modulnya ya. Jadi harapannya nanti apa sih ketika kalian mengikuti praktikum nanti ya. Jadi harapannya kalian tuh bisa menerapkan input di dalam program Java. Jadi kalau di modul sebelumnya dia tidak menerima inputan, tapi kali ini nanti kalian sudah bisa tuh program kalian yang akan kalian bikin itu sudah interaktif. Artinya tidak hanya langsung tampil aja enggak, kalian bisa inputin nama lah, inputin apa, hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, itu input dalam program Java. Kemudian nanti kalian bisa menerapkan if, else, dan else if statement di dalam program Java. Menerapkan switch statement dalam program Java, dan terakhir menerapkan ternary operator pada struktur pemilihan di dalam program Java. Oh sorry, ini yang keempat nggak perlu. Untuk praktikum ini nggak saya masukkan sih untuk ternary operator. Tapi kalau mau dicoba silakan bisa dicoba. Tapi saya fokusnya ketiga ini aja ya, input, if, else, dan switch statement. Oke, ini dasar teorinya. Kenapa setiap dasar teori saya cuma menampilkan ini? Harapannya nanti ini kalian isi ya. Kalian cari sumber referensinya dari mana, kemudian kalian ketikkan. Bukan di copy paste, diketikkan. Apa sih input dan apa itu output. Nah, karena kan kita untuk laporan praktikum belum ada, nanti akan saya gabungkan dan saya akan infokan nanti di LMS ya, terkait dengan laporan. Nah, sejauh ini yang dikumpulkan hanya hasil praktikumnya saja, yang berupa screenshot dan sebagainya yang sudah dijelaskan di LMS. Makanya cuma saya tulis ini aja. Oke. Nah, untuk latihan, untuk modul praktikum hari ini ada 6 latihan. Nggak banyak seperti kemarin. Kemarin kan 12 ya. 11 atau 12 gitu. Ini cuma ada 6 latihan. Nah, saya rasa kita masih menggunakan project yang sama ya. Project yang kemarin telah dibuat, praktikum Pemdas. Nah, silakan buat lagi nanti file Java baru ya. Nah, beri nama input scanner, kemudian ini contoh codingnya. Jadi untuk program yang pertama ini kita mengimplementasikan input scanner. Nah, jadi tadi yang saya bilang di sini, ketika kita ingin menggunakan atau memanfaatkan inputan yang ada pada keyboard, artinya program kita tuh bisa menerima inputan pada keyboard, kita akan menggunakan yang namanya class scanner ya. Class scanner itu ada di dalam library java.util.scanner. Nah, ini perlu diimport. Kalau kalian tidak mengimport import java.util.scanner ini, maka program itu akan error. Karena scanner ini dia masuk dalam library. Nah, library-nya java.util. Jadi kalau pengen bisa menerima inputan dari keyboard, ini harus diimport ya. Nah, ini untuk yang scanner ya, penggunaan scanner. Nah, kemudian ini contohnya. Jadi apa yang perlu deklarasikan? Jadi ini adalah pembuatan objek inputan dari kelas scanner. Ya. Jadi dari kelas scanner kita buat instansiasi ya di new scanner. Ini new itu namanya instansiasi deh ya. Instansiasi untuk pembuatan suatu objek. Nama kelasnya adalah scanner. Nanti spesifik apa itu kelas, apa itu objek. Nah, silakan bisa coba cari-cari terlebih dahulu, nggak apa-apa. Tapi kalian akan dapatkan juga nanti tapi ya. Semester depan pas objek. Nah, ini buat objek baru namanya inputan. Nah, perhatikan tuh, di sini ada nama. Nama ini adalah variabel bertipe string. Inputan.nextLine. Nah, nextLine ini untuk menerima inputan berupa string. Tapi kalau inputannya berupa integer, dia pakainya nextIn ya. Ingat I-nya besar ya, nextIn. Nah, ini, karena kan umur ini kan sudah dideklarasikan dengan tipe data integer. Nah, makanya dia harus integer. Kalau ini kalian tulis next line, maka akan error. Gitu. Nah, penjelasan juga sudah ada di sini ya. Nah, tipe data string, maka pakainya next line. Kalau integer pakai next in, kalau double pakai next double. Dan lain sebagainya. Kalau float pakai next float, kalau nggak salah. Silakan di autocomplete IntelliJ itu biasanya langsung muncul itu. Ketika ketikan itu. Ini contoh outputannya seperti ini nanti. Jadi masukkan nama, nanti diketikkan di ininya ya, di konsolnya, di running programnya, diketikkan aja.
Dan ingat deh, ketika kalian jalani program tuh nggak harus sama seperti ini ya, nggak harus sama seperti yang saya tampilkan di dalam modul, nggak harus. Ini bisa kalian isi dengan nama kalian sendiri gitu. Nama kalian, NPM kalian, umur kalian berapa. Jadi nggak harus seperti punya saya, terserah ini ya. Ini kan program kalian gitu. Karena ini program saya, makanya saya tuliskan nama saya. Tuh. Itu terkait dengan yang latihan 1. Untuk latihan 2 itu adalah buffer reader ya. Nah, bedanya gini deh. Bedanya kalau di kelas buffer reader, sebenarnya buffer reader ini fungsinya bukan hanya inputan dari keyboard, tapi dia untuk data dari jaringan, itu dia juga menggunakan buffer reader. Makanya dia di sini butuh 3 library dari input-output ya, dari library-nya input-output. Jadi import java.io, io itu singkatan dari input-output. Kita harus ngimport buffer reader, kemudian input-output exception, kemudian ada input stream reader, ini harus diimport. Sifatnya ini wajib ya, karena ini udah bawaan ketika kita pengen membuat satu program yang dapat menerima inputan dari keyboard yang memanfaatkan buffer reader. Nah, terus ada tambahan lagi di situ. Di dalam fungsi mainnya, kalau gunakan buffer reader, kalian harus nambahkan tuh namanya throw input-output exception. Ini sebagai penanggulangan masalah ya. Jadi ketika nanti ada yang error inputnya, itu bisa ditangani oleh input-output exception. Nah, kalau kalian nggak ngetikkan ini, nanti akan kelihatan kok. Ini nggak perlu diketikkan dulu. Coba ketikkan aja seperti biasa dulu. Misalkan sampai dengan string args, kemudian baru objek-objek ini, nanti akan muncul tuh rekomendasi kalau pakai IntelliJ. Harus nambahkan ini. Klik aja itu rekomendasinya, nanti ini akan muncul otomatis. Gitu. Jadi kalau pakai buffer reader, kita harus buat 2 objek. Objek pertama adalah input stream reader. Ini ya, objek ISR, input stream reader, yang diambil dari kelas input stream reader. Kemudian bikin objek baru namanya BR. Terserah ini objeknya terserah namanya apa. Yang penting dia untuk menyimpan kelas buffer reader ya. Nah, nanti digunakannya seperti ini. br.readline ya. Ini digunakan untuk membaca tipe string. Pakainya readline. Nah, jadi buffer reader itu tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh kelas input stream dan juga input output exception. Nah, ini perbedaannya sudah dijelaskan. Kalau buffer reader, kalau scanner dia menggunakan next ya, next line, next in dan lain sebagainya. Tapi kalau buffer reader itu menggunakan read line untuk string, tapi kalau tipenya integer gunakan read saja. Untuk latihan 3 itu input console. Ini nanti kalian nggak akan bisa compile di dalam IntelliJ, itu nggak bisa. Nah, untuk konsol ini adalah tipe kelas inputan juga yang menggunakan keyboard, inputan dari keyboard. Tapi dia ngambilnya dari library-nya konsol ya, input-output konsol. Ini perlu diimport. Nah, cuma bedanya kalau kalian gunakan IDE seperti IntelliJ, itu nggak akan bisa dijalankan ini. Dia harus jalankannya via command prompt ya, atau terminal atau CMD. Ya, makanya ini nanti kalau dijalankan error dia. Makanya jalaninnya harus dari CMD. Nanti ikut ini ya, lakukan kompilasi melalui command prompt atau terminal. Ini kan sudah ada di praktikum sebelumnya. Gitu. Silakan nanti diimplementasikan di sini. Nah, sekarang bedanya apa sih? Bedanya sudah jelasin di sini tadi ya, bedanya. Bisa dibaca di sini. Nah, cuman yang sering digunakan ketika nanti membuat program itu sebenarnya ini ya, 2 ini ya, input scanner dan juga buffer reader. Tapi saya sarankan untuk saat ini silakan gunakan ini aja, input scanner nanti ya, ketika membuat tugas-tugas seterusnya, sementara gunakan aja yang input scanner. Jadi untuk yang lain itu sekedar kenal aja dulu. Karena pertama, dia penulisannya simple, cuma ngimport satu library, kemudian buat satu objek, selesai. Gitu. Kalau yang lain kan import library-nya banyak, bikin objeknya juga lebih dari 1. Nah, oke. Saya lanjut ke latihan 4. Latihan 4 itu lebih ke if statement. Jadi ini implementasi dari logika if. Nanti seperti ini ya. Dia nggak inputan, dia masih flat biasa. Nanti silakan dijalankan programnya, ikuti instruksi ini ya.
ubah variabel, kemudian jalankan, amati hasilnya. Ubah lagi tanda NN ini kan NN, ya tanda N, logika N. Silakan diubah menjadi tanda logika OR, ya. Jalankan program kembali. Amati hasilnya, kembalikan variabel ini, perhatikan dan amati hasilnya. Nanti silakan diamati apa sih yang terjadi gitu. Agar kalian lebih paham tuh, oh logika ini nih fungsinya buat ini. Ketika nggak terpenuhi seperti ini. Tuh. Untuk latihan 5 ini if else if statement ya. Jadi yang lebih dari 2 kondisi. Nanti silakan bisa dicoba. Ini kondisi 1 ketika terpenuhi, kondisi 2 ketika terpenuhi, dan seterusnya. Kalau latihan 6 lebih ke switch statement. Nah, ini misalkan seperti ini. Nggak jauh beda dengan yang tadi di teori. Cuma nanti silakan bisa diikuti instruksinya ya. Ubah-ubah variabel nilai dan jalankan program nih, nilai ini. Nilai pertama kan D, silakan diubah-ubah. Kalau B gimana? Kalau C gimana? Kalau misalkan Z seperti apa nanti hasilnya diamati. Agar kan lebih paham perbedaan antara switch dengan if ya. Oke, itu latihan saya rasa nggak ada yang susah sih. Yang susah itu ini mengerjakan tugas praktikumnya. Tugas praktikum ada 4 ya. Ya ada 4. Nggak banyak, cukup kok gitu. Saya udah coba perhitungkan ini cukup dikerjakan sampai dengan pukul 14. Nah, sebenarnya deadline-nya sih pukul 14 tadi ya. Cuman ini bisa diselesaikan sampai pukul 2 kurang, pukul 12 kurang itu bisa selesai. Gitu. Untuk tugas pertama saya coba jelaskan, barangkali nanti ada yang kurang paham. Jadi silakan nanti buat program untuk menghitung gaji karyawan ya. Jadi inputan dari user. Ini kalian analisis sendiri, inputannya ada apa saja, kalian bisa kembangkan. Tidak harus plug inputan itu misalkan cuma gaji pokok, nggak harus seperti itu. Misalkan bisa tambahkan nama, bisa tambahkan lain sebagainya. Nah, cuman intinya kasus ini terjawab. Gitu. Menghitung gaji karyawan seperti ini. Ini analogika, asumsinya seperti ini. Gaji karyawan jumlahnya sama. Nah, berarti kan ini dibaca titik ya. Gaji karyawan dihitung dengan cara gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Nah, sekalian nanti analisis inputannya apa sih gitu. Nah, kemudian di sini pajak yang berlaku di perusahaan tersebut adalah 15% dari gaji pokok. Sedangkan tunjangan itu adalah 20% dari gaji pokok. Dari sini sudah kalian dapat analisis. Jadi inputannya cuma apa sih gitu loh. Gitu. Inputannya apa gitu. Jadi dihitung. Nah, gaji pokok bisa berubah ya. Kemudian hitung gaji bersih karyawan ya. Gaji bersih kan kalau di sini kan dilihat ya. Gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak. Nah, ini adalah gaji bersih. Cuman pajaknya dari mana? Dari sini. Tunjangan dari mana? Dari sini. Nah, oke. Untuk tugas praktikum 1 ada yang mau tanyakan? Belum? Nanti silakan bisa diamati. Kalau belum paham. Kalau ada yang belum paham, nanti silakan bisa raise hand atau langsung tanyakan aja ya. Nah, untuk nomor 2 sekarang, tugas praktikum kedua. Jadi, ini kita masih belum pakai if ya. Tugas praktikum 1 dan 2 ini belum menggunakan if ataupun switch statement. Masih belum. Nah, jadi, ini sebenarnya implementasi, program yang lebih interaktif dari kasus kemarin. Karena kemarin tugasnya belum ada. Pemanasan. Nah, sekarang benar-benar panas nih. Nah, untuk nomor 2, buatlah program yang membaca nilai uang rupiah ya dalam kelipatan 25. Nah, lalu menentukan berapa nilai tukaran pecahannya. Nah, pecahan yang tersedia itu ini ya, ada 1.000, 500, 100, 50 dan 25 rupiah. Jadi misalkan programnya gini, Dek. Masukkan nominal uang yang mau ditukar ya. Nah, kalian nginputin tuh 2.775. Nah, nanti outputnya itu langsung outputnya adalah 2 buah pecahan 1.000, kemudian ada 1 buah pecahan 500, kemudian ada 2 buah pecahan 100, 1 buah pecahan 50 dan ada 1 buah pecahan 25. Nah, ini
fungsi-fungsi apa namanya, operator aritmatika yang kemarin ada itu, silahkan dicari cocoknya pakai operator apa sih. Nah, itu. Diselesaikan dulu aja. Gitu. Jadi kalau misalkan inputannya adalah berupa 5.000, berarti nanti dia outputnya itu adalah 5 buah pecahan 1.000. Nah, tapi kalau inputannya 2775, maka nanti outputnya ini. Ini kan 2 buah pecahan 1.000 kan 2.000. Satu pecahan 500, jadi 2.500. Nah, kemudian 2 pecahan 100 kan 200, jadi 2.700. Ditambah 50, satu pecahan 50, 2.750. Ditambah satu pecahan 25, 2.775 jadinya. Nah, gitu. Silahkan nanti dianalisis. Tugas praktikum 3 sekarang. Nah, ini untuk 3 dan 4 itu sudah menerapkan if ataupun switch ya. Silahkan diterapkan yang mana yang sesuai. Jadi buatlah program yang membaca nomor bulan aja ya, nomor bulan. Jadi nomor bulan dan tahun. Nah, lalu menuliskan jumlah hari dalam bulan tersebut. Nah, tapi ingat ya, ketika yang diinputkan itu adalah bulan 2, misalkan masukkan bulannya 2. Kemudian masukkan tahun yang dimasukkan adalah tahun 2020. Maka jumlah harinya adalah 29. Kenapa? Karena kan bulan 2 jumlah hari 29 jika tahun kabisat ya. Nah, dan jumlah 28 jika bukan kabisat. Nah, jadi tahu ya, tahun kabisat dengan tahun bukan kabisat ya. Tahun kabisat kan tahun yang habis dibagi dengan 4 ya. Setiap 4 tahun kan yang tahunnya genep yang habis dibagi 4 itu pasti dia apa namanya? Jumlah hari di bulan Februarinya itu adalah 29. Gitu. Silakan dicari di internet. Ora ono ya nih. Enggak ada insya Allah. Insya Allah nggak ada. Ini semuanya saya ngembangin ya. Jadi bisa jadi setiap semester itu kasusnya beda-beda. Kalian nanti kalau misalkan punya adik kelas, kalian tunjukkan ini bisa jadi soalnya beda. Saya kembangin terus. Tapi mungkin yang lebih mudah ada sih mungkin di internet barangkali. Tapi saran saya kembangkanlah dulu, selesaikan dulu lah kasus ini tanpa dari internet gitu. Karena nggak ada. Oke, masuk ke program keempat ya. Nah ini nggak ada di internet, adanya di buku. Nah, bukunya ada di saya. Jadi buat program dari kasus ini ya. Jadi misalkan karyawan PT ABC dikelompokkan berdasarkan golongannya. Upah per jam tiap karyawan bergantung pada golongannya. Jadi karyawan itu ada golongannya ya, golongan A, B, C, D, E. Kalau PNS juga ada golongan 3A, 3B, 3C, dan seterusnya. Sampai 4E. Nah, tapi kalau ini saya ilustrasikan nggak sampai banyak lah. Karyawannya punya golongan A, B, C, D. Nah, yang mana upah per jamnya itu berdasarkan golongan dia, gitu. Jadi semakin tinggi golongannya, upah per jamnya juga semakin besar. Oke, kita masuk lagi ke sini. Jumlah jam kerja yang normal selama seminggu itu adalah 48 jam. Nah, ini. Nah, kelebihan jam kerja dianggap lembur. Nah, dengan upah lembur 3.000 per jam. Nah, untuk semua golongan karyawan. Nah, ingat, ini kondisinya. Ini ada banyak sekali yang perlu dianalisis. Jadi inputannya ada apa sih gitu. 48 jam, kalau dia lebih dari 48 jam kerjanya, nah lebihnya itu berapa? Kalau lebihnya 2 jam berarti nanti ada upah lembur per jamnya 3.000, berarti kan tambahin 6.000. Nah, buat algoritma untuk membaca nama karyawan, ini nih ada kasih clue nih. Inputannya nama karyawan dan jumlah jam kerjanya selama seminggu. Ya. Jumlah jamnya selama seminggu, misalkan seminggu itu dia kerjanya cuma sampai 56 jam, berarti kan jam lemburnya lebih tuh. Ada 8 jam, nanti tinggal ditambahkan ini. Nah, lalu menghitung gaji mingguannya. Oke. Mudah kan ya? Soalnya mudah. Tapi jawabnya ya perlu mikir. Nah, gitu. Tenang aja kalau kalian bisa menyelesaikan kasus-kasus ini, insya Allah kalian akan terlatih dengan kasus-kasus real yang nyata di industri. Ini sebenarnya nggak jauh beda sih logikanya. Ini adalah logika latihan ya dia. Logika latihan di pemrograman dasar itu seperti ini. Ini masih sifatnya basic sih ya. Basic itu seperti ini. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Khususnya di tugas praktikum?
tugas praktikum ini nanti yang dikumpul screenshotan apa gimana, Pak? Ya, sama ya. Di LMS sudah dapat tunjuk juga. Jadi yang dikumpulkan formatnya PDF sama seperti praktikum sebelumnya. Jadi misalkan kasih keterangan tuh latihan ya, bawahnya nanti kasih tugas praktikum. Nah, tugas praktikum nomor 1 misalkan source code-nya seperti apa, kemudian output programnya seperti apa. Nah, screenshot-nya saja untuk apa hasil praktikum, screenshot-nya saja. Tapi untuk laporan nanti menyusul dulu aja laporan ya. Gitu. Baik, Pak. Kalau teknis mah gampang. Yang penting ini ya. Nah, silakan nanti diteliti, coba-coba bikin. Kalau dulu kalian kelas algoritmanya itu sama saya, insya Allah bisa sih ini gitu. Atau coba tanya-tanya apa namanya ke kelas B nih, kelas B pernah dapat kasus seperti ini enggak? Nah, algoritmanya seperti apa itu? Kalau tahu algoritmanya, nah jadi sebelum kalian buat program ya, sebisa mungkin analisis itu algoritmanya kira-kira nanti jalan seperti apa. Gitu. Jadi berangkatnya dari sana, algoritma seperti apa, nanti perhitungan rumusnya seperti apa. Jadi oret-oret ya, jangan malas menggerakkan jari. Kalian harus punya buku tulis khusus memang. Tidak harus di komputer, semua data di komputer enggak. Punya buku tulis untuk apa? Untuk oret-oret gitu, mencatati kasus-kasus misalkan untuk menganalisis kasusnya. Gitu. Biar kalian itu yang kalian tulis itu nempel bener di otak kalian. Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup? Hasil ini nanti deadline-nya hari ini ya. Deadline pokoknya siang inilah deadline. Ada di LMS sudah ada deadline-nya. Makanya ini kan sekarang kita kuliah tuh sampai pukul 11.50. Nanti kalau ada kesulitan, ada yang belum paham, silahkan di chat via grup WA. Ya, insya Allah nanti Kak Irfan akan bantu juga gitu. Tapi jangan tanya kode program gitu. Ini harus diselesaikan sendiri. Oke, cukup? Yang lain? Mahasiswa? Mahasiswi? Randy, Dias, Iren, Tia, Juliana, Elsa. Elsa kok telat dari mana Elsa tadi? Tadi jaringannya susah, Pak. Oke, Jadi jaringannya baru bisa susah. masuk. Oke, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, komplit lah. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada, Dek? Belum ada? Cukup? Belum ada mungkin, Pak. Oke, berarti kayaknya Oke, Iren, Juliana berarti udah paham. Oke. Baiklah, kalau belum ada yang ditanyakan, kita bisa tutup untuk sesi perkuliahan teori hari ini. Kita lanjutkan untuk perkuliahan praktikum sesuai dengan modul yang saya bagikan. Silahkan nanti diikuti, dikerjakan. Jangan mencoba-coba untuk mencari jawaban dari internet, karena nggak akan ada. Tapi saran saya, cobalah selesaikan kasus yang tadi saya berikan, itu berdasarkan logika kalian berpikir ya. Karena tingkat kepuasan dalam menyelesaikan sesuatu yang kalian selesaikan sendiri, itu akan lebih berasa di dalam diri kalian dibandingkan kalian mencari jawaban dari orang lain ataupun dari sumber lain. Serius, itu akan dapatkan nanti ya. Karena ibaratnya, saya bisa ternyata. Nah, itulah yang nanti dapat meningkatkan motivasi kalian untuk lebih belajar giat lah menghadapi kasus-kasus yang lebih menantang lagi. Oke, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Ingat pesan saya, sabar dan syukur ya. Sabar dalam segala kondisi menghadapi kehidupan ini. Nah, karena hanya orang-orang sabar saja yang insya Allah akan bisa menghadapi setiap ujian ya. Kemudian banyaklah bersyukur, karena dengan bersyukur kalian akan lebih bisa menghargai hidup itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja. Kak Irfan, ada yang mau disampaikan, Kak Irfan? Cukup sih kalau dari saya, Pak. Oke, nanti kalau ada kendala bisa ini ya, minta tolong dibantu juga ya adik-adiknya ya. Tapi saya akan terus dampingi kok. Nanti kalau misalkan kesulitan, silahkan bisa ini. Oke, baiklah kita tutup kelas hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.
Semoga teman-teman adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup kelas hari ini. Kita lanjutkan ke praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.